Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Berbincang terkait bagaimana dinamika politik di tanah air setelah resmi diketahui ada 3 kandidat untuk kemudian kontestasi Pilpres di 2024 mendatang. Kira-kira akan bagaimana peta politik dan perolehan suara dari masing-masing kandidat ini, dan siapa yang berkemungkinan untuk kemudian bisa masuk ke putaran kedua, atau bahkan Pilpres ini bisa berjalan dengan 1 putaran saja. Semoga memang menuju kontestasi ini seluruhnya berjalan dengan baik, karena memang semakin seru dinamikanya. Terlihat sudah ada 3 pasang lengkap. Kira-kira peta politik dengan sudah terpetakannya ada 3 calon presiden dan juga calon wakil presiden ini seperti apa? Sebelum kita mulai analisis tentang peta elektoral masing-masing kandidat, saya mau mengungkapkan sebagai seorang yang mengamat politik dari dekat, saya turut sedih sebenarnya ketika melihat proses salah satu capres, proses politiknya mengalami sangat instan begitu ya. Saya tidak ada pretensi untuk mengatakan bahwa ada hubungan yang kurang baik antara Jokowi dengan PDIP, itu terserah itu. Tetapi tugas kita sebagai civil society adalah bagaimana melihat proses politik terjadi tidak dalam konteks yang sedemikian instan. Ya, ada undang-undang yang dirubah. Bukan berbicara soal konstitusionalisme, ini berbicara cara orang masuk ke dalam satu permainan, sementara wasit, hakim garisnya semua ada di situ. Nah, itu yang tidak fair. Kalau orang bilang lapangan tidak rata ya. Itu dulu concern kami, saya terutama sebagai seorang aktivis dulunya, sekarang punya tugas menganalisa pergerakan politik di Indonesia. Tapi ada hal lain yang ingin saya sampaikan melalui media, bahwa lapangan ini benar-benar tidak rata menurut saya. Dan itu menurut saya mudah-mudahan ada respon dari MK ya atas kejadian seperti ini. Yang kedua, apapun ceritanya, ada yang mengatakan bahwa keputusan MK tidak bisa diganggu-gugat. Ya, kita ikuti ini ya. Ada 3 pasangan calon, ada Prabowo Subianto dan anak emas dari Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, kemudian ada Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD, dan tentunya ada Anies serta Muhaimin Iskandar. Banyak memprediksi setelah Gibran masuk akan ada kekisruhan politik, ada narasi yang kian kencang, dan itu terjadi sehingga itu bisa mengurangi peta elektoral dari Prabowo Subianto. PRC sendiri belum melakukan survei pasca pendaftaran 3 pasangan calon. Jadi kami akan baru melakukan survei setelah ada penetapan itu. Sehingga data yang kami miliki adalah analisa yang kita hitung sejak tahun-tahun kami mengadakan survei, tahun-tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023. Ada yang menarik di situ. Ketika ada pandangan dalam konteks ini mengenai akan turunnya basis Prabowo dan pindahnya ke Anies Baswedan. Kalau itu benar terjadi, maka pilihan politik Prabowo Subianto yang sering kita bahas, ingin terus bersama Jokowi, ingin mendapatkan karomah Jokowi, itu adalah pilihan yang luput atau salah. Karena basis ex Masumi di wilayah Jawa Barat, Banten, Sumatera, itu adalah basis yang kritis, dan sangat mungkin itu memindahkan dukungannya kepada Anies Baswedan yang dianggap memiliki karakter ideologi yang sama dengan Prabowo. Oleh karena itu, kalau itu benar-benar terjadi, dan kami akan cek itu, berapa lembaga survei sudah merilis di Jawa Barat, di Banten sudah dimenangkan oleh Amin gitu ya. Nanti kalau Jawa Barat juga dimenangkan oleh Amin, maka pertarungan ini akan menjadi sangat seru. Katakanlah kita mengasumsikan atau mensimulasikan 5% saja ada mutasi pemilih basis Islam Prabowo ke Amin, maka kondisi elektoralnya itu sudah di angka 29 sampai 32% untuk semua pasangan calon. Bayangkan kalau itu terjadi, ini akan menjadi pertarungan strategi, pertarungan taktik yang akan memberikan peluang mereka lebih besar lolos ke putaran kedua. Konteks hari ini, Ganjar saya bisa pastikan tetap akan lolos di putaran pertama, maka pertarungan milik Prabowo dan Anies Baswedan. Pertarungan justru bergeser sekarang milik Prabowo Subianto dan juga Anies Baswedan. Artinya Bang Rio melihat kondisi dipilihnya Gibran Rakabuming Raka, yang mana kita tahu pasti Jokowi ingin meraup suara dukungan dari pro Jokowi, begitu justru bisa merugikan untuk kemudian kemenangan Prabowo di kontestasi ini, Bang Rio. Paling tidak Prabowo kehilangan 2 basis besarnya, basis ex Masumi dan basis NU.
karena tidak ada color NU di situ. Ya, wakilnya bukan orang NU. Andaikan kemarin itu Khofifah, mungkin pertarungan akan berbeda. Maka ada kompetisi yang sangat sengit untuk memperebutkan wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, sekarang Prabowo bukan juga merepresentasikan kelompok-kelompok Islam manapun, sehingga menurut saya itu akan menjadi obstacle, rintangan Prabowo ke depannya dalam meyakinkan pemilihnya di sisa 3 bulan ini. Pun demikian, Prabowo masih punya keuntungan dengan adanya Gibran. Ya, tentulah infrastruktur politik presiden ini kan nggak mungkin. Pernah kita bahas kemarin, jangankan Gibran mau calon wakil presiden, anak saya mau main layangan aja kita izin dulu sama orang tuanya ya. Bahkan kita antarkan, kemudian kita awasi dia gimana main layangannya. Apalagi ini seorang yang mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Saya pikir mustahil politik itu netral ya. Saya paling tidak percaya dengan politik yang netral, tetapi yang bisa kita amati sejauh mana proses ini akan dipandang oleh masyarakat terbuka, vulgar atau tidak. Kalau itu dilakukan seperti melakukan proses pergantian undang-undang di MK kemarin, maka itu justru akan merugikan Prabowo sendiri. Kebencian, kritisisme masyarakat akan tumbuh di wilayah basis-basis yang membesarkan Prabowo. Di mana itu? Di wilayah ex-Masumi, yakni Jawa Barat, Banten, dan Sumatera. Bagaimana dengan Ganjar Pranowo? Ganjar lebih santai menurut saya. Tidak terpengaruh dengan isu itu karena sering kita bahas juga. Basis Ganjar ini basis yang tidak untouchable. Bahwa kemudian nanti Gibran itu bisa bukan penetrasi di wilayah basis Jawa Tengah, ya saya masih bisa mengukur kemampuan. Kenapa? Di Jawa Tengah itu, dia tidak pernah berbicara figur. Dia tidak pernah berbicara orang per orang. Mereka itu berbicara simbol besar. Red Bull ya, banteng. Biar gepeng asal banteng. Nah, kalimat itu terindoktrinasi secara masif di Jawa Tengah. Jadi, bahwa kemudian ada traction, pemilih Ganjar, pemilih PDI akan pindah, atau basis pemilih Jokowi yang selama ini pemilih Ganjar akan pindah ke Gibran, ya itu mungkin hanya tidak akan pernah sampai bisa mengalahkan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Perkiraan saya dari data-data yang kami olah, dengan kondisi saat ini Ganjar tetap akan menang di Jawa Tengah di atas 50%. Selebihnya akan menjadi milik Prabowo, Gibran, dan Anies Mohaimin. Bagaimana dengan Jawa Timur? Jawa Timur saya masih juga memprediksi ini di putaran pertama itu akan dimenangkan oleh Ganjar Pranowo dengan nomor 2 adalah Anies Baswedan ya. Nomor 3 adalah Prabowo Subianto dan Gibran Raka-Buming. Jawa Barat akan menjadi basis pertarungan yang seru bersama Banten dan di Sumatera ya, kecuali Lampung untuk melihat ex-Masumi ya, basis-basis Islam yang identik selama ini dengan, kalau saya lebih mengistilahkan itu namanya ex-basis Masumi ya, melihat pemilu tahun 55. Itulah pertarungan hidup dan mati antara Prabowo Subianto, Gibran Raka-Buming Raka dengan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar. Kalau ada mutasi saja, pemilih Prabowo 5%, apalagi sampai 7%, kalau 5% itu bisa dipastikan pertarungan ini ketat sekali. Mungkin nanti di putaran pertama selisihnya hanya 1%, 2%. Tapi kalau ada 7% yang berpindah ke Anies Baswedan, saya bisa memastikan pemenang putaran pertama adalah Ganjar dan Anies Baswedan. Bisa berganti pemenang di putaran pertama adalah Ganjar dan juga Anies Baswedan di kondisi dipilihnya Mas Gibran begitu ya. Kalau kita melihat basis di Jawa Tengah yang kemudian sudah pasti bisa saya katakan full PDI Perjuangan begitu, full merah, kemudian di Jawa Timur yang akan banyak diperoleh oleh pasangan Anies dan juga Caimin. Ini kita berbincang soal sosok. Melihat sosok Prabowo, Mas Gibran dengan visi misinya yang akan melanjutkan kinerja Jokowi, kemudian perubahan di sisi Anies dan juga Caimin, dan perpaduan di antara keduanya di sisi Ganjar dan juga Mahfud MD. Visi misi ini apakah kemudian juga berpengaruh untuk menggerakkan pergerakan suara di kontestasi ini? Percaya dengan pemilih rasional nggak? Ya kan, ada perdebatan di dalam konteks wacana ilmu politik gitu ya. Ada nggak itu pemilih rasional yang benar-benar rasional melihat seorang figur itu secara programatik begitu ya? Saya percaya, tapi itu peluangnya sangat kecil. Visi misi itu dikemukakan, saya tidak yakin yang datang dan berdoyong datang ke TPS, memberikan dukungan yang masif, menjadi
relawan, atau menjadi buzzer, itu bukan soal seberapa baik visi misi pasangan tertentu. Ini lebih, apalagi berbicara di Asia, berbicara di Indonesia, ini lebih soal bagaimana emosi, kedekatan, primordialisme, ya, kesamaan ideologi, emosi, ya, lebih ke bagaimana emotional bonding di antara figur dengan calon pemilihnya. Isu apa yang kemudian sensitif mereka rasakan, bukan soal isu-isu yang sifatnya kinerja dan programatik. Ya, mungkin itu ada, tapi porsinya tidak akan besar isu-isu yang saya sebutkan secara emosional tadi antara figur dengan pemilih. Terkait Jokowi efek kemudian Bang Rio, ini kan kalau kita melihat sebelum memang adanya drama yang terjadi belakangan mulai dari putusan MK dan sebagainya, ini kan Jokowi efek begitu besar di mana tingkat kepuasan publik begitu terhadap Presiden Jokowi yang juga cukup tinggi dalam masa jabatannya 10 tahun ini. Itu apakah kemudian berpengaruh atau hilang begitu saja setelah drama yang terjadi? Bukan begitu melihatnya. Jokowi efek atau tingkat kepuasan yang sampai di angka 80%, itu di survei kami harus itu ada. Iya, tetapi pernah nggak berpikir apa masalah yang paling besar dihadapi masyarakat? Ya, data survei yang sama menunjukkan harga sembako. Nah, bagaimana kemudian mengkombinasikan antara dua temuan ini? Satu sisi harga sembako itu naik drastis, ya, cabai aja sekarang udah di 100.000, ya, salah satu itu komoditas. Harga beras sulit, pupuk juga sulit, tapi kepuasan itu tinggi terhadap presiden. Bagaimana kita bisa mengkorelasikan antara dua variabel temuan ini? Ternyata apa nih? Di situ ada ilusi pencitraan, kalau mau saya katakan, bahwa orang itu merasa bahwa puas itu adalah bantuan-bantuan yang selama ini digelontorkan oleh Presiden Jokowi. Di puas itu bukan konstruksi yang utuh terhadap satu kebijakan formal, ya, misalnya kebijakan bagaimana menekan harga pasar, harga sembako di pasar, atau kemudian bagaimana lapangan pekerjaan buat anak-anak muda. Bukan itu. Saya yakin itu lebih karena program populis, ya. Jokowi selama ini sangat masif. Coba kita cek berapa jumlah bansos yang dikasihkan Jokowi di tahun 2023 aja. Itu yang saya katakan ilusi. Jadi masyarakat masih cenderung melihat tingkat kepuasan itu dari apa yang diberikan, bukan apa yang dikerjakan. Nah, itu perbedaannya. Oleh karena itu, saya tidak akan melihat itu sebagai variabel yang bisa mengganggu proses pemilihan presiden di tahun 2024 nanti. Dalam hal misalnya, apakah Jokowi efek itu bisa berpengaruh terhadap posisi Prabowo dan Gibran di Jawa Tengah? Ya, mungkin ya. Apakah itu signifikan? Saya jawab tidak. Kenapa? Karena teorinya tadi, kalau berbicara PDIP di Jawa Tengah, itu berbicara bukan figur, dia berbicara organisasi, dia berbicara rumah. Nah, itu yang menurut saya akan menjadi, meskipun akan ada pertarungan yang sengit di sana, gitu ya. Nah, kalau apa makaromah yang mau diharapkan sama Prabowo? Jaminan bahwa bagaimanapun Jokowi ini presiden yang masih menjabat sampai tanggal 14 Februari 2024. Jadi pertandingan sah itu berlangsung, bapaknya cawapresnya Prabowo itu masih presiden. Apa garansi politik bahwa semua kekuatan yang dimiliki Jokowi, atau yang mau kalau lebih kritis lagi namanya state aparatus, itu akan bekerja untuk kemenangan itu. Itu kan tidak bisa terlihat kata siapa. Kalau kita bermain di lapangan kita tahu kok siapa ke siapa. Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Dari penampilannya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Berkerut wajahnya, putih rambutnya. Itulah sinyal dukungan terbaru dari Presiden Jokowi terkait Capres 2024 di hadapan ribuan pendukungnya. Jokowi memberi arahan penampilan fisik seperti apa yang menjadi ciri pemimpin yang selalu memikirkan rakyat. Bangsa ini butuh pemimpin yang mempersatukan, yang melayani rakyat, yang mampu bekerja makro, mampu bekerja mikro, dan mampu bekerja detail. Karena saat ini tidak mungkin kita hanya berpikiran makro saja. Mikronya harus dilihat, detailnya harus dicek lagi. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.